Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang pastinya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang berita yang lagi heboh di dunia sepak bola Indonesia, yakni tentang rencana pembubaran dari Arema FC. Manajemen Arema FC mempertimbangkan untuk bubar. Situasi yang mengiringi Arema FC belakangan ini memang tidak mengenakan. Arema FC pun kesulitan menggelar kandang dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Belakangan mereka juga didemo supporter sendiri Aremania. Aksi demonstrasi Aremania itu terjadi di depan kandang Singa di Jalan Meijen Panjaitan, Kota Malang, yang mana untuk demonstrasi ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 waktu siang. Aksi itu berakhir ricuh. Kantor Arema pun menjadi sasaran perusakan. Dan rencana pembubaran FC ini pun mendapatkan reaksi beragam dari netizen Indonesia. Adapun untuk Menpora Zainuddin Amali mengimbau Arema FC untuk mempertimbangkan kembali soal rencana untuk membubarkan diri. Dia berharap Arema FC bertahan dan juga tetap berlaga di Liga 1 Indonesia 2022-2023. Adapun untuk beliau mengatakan lebih lanjut, saya tentu meminta kepada manajemen Arema untuk mempertimbangkan sebaik-baiknya karena mendirikan sebuah klub sepak bola itu tidak gampang. Apalagi sekarang Arema FC berada di posisi Liga 1. Tentu perjuangan yang panjang yang sudah dilalui oleh Arema FC itu satu hal yang tidak mudah. Meski demikian, dirinya juga mengatakan pemerintah termasuk Kemenpora tidak memiliki hak terkait pengambilan keputusan sebuah klub sepak bola. Ia pun kembali memaparkan, pemerintah hanya bisa begitu, hanya bisa mengimbau, tentu tidak bisa memutuskan, apalagi mengintervensi, apalagi ini kebijakan klub. Jadi sekali lagi saya tentu prihatin terhadap apa yang dialami oleh Arema FC. Sekarang ini sejak kejadian Kanjuruhan sampai hari ini. Dan sejak kejadian di Kanjuruhan, Amali mengaku bahwa Arema FC harus menghadapi banyak peristiwa. Namun, hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk membubarkan diri. Sebab dirinya mengatakan bahwa kedepannya Indonesia akan banyak berbenah terkait sepak bola. Ia pun kembali mengatakan lebih lanjut, ke depan kita akan kembangkan sepak bola ini semakin baik, semakin modern. Kalau toh juga ada masalah-masalah yang dihadapi, tentu ya jangan langsung diputuskan. Untuk memutuskan itu, kita masih berharap manajemen bisa merembukan kembali, mendiskusikan lagi. Jadi Sportmania, kesimpulannya adalah untuk Menpora di sini sangat mengimbau kepada manajemen dari Arema FC untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bubar. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan bagaimana opini dari Menpora tadi? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Lanjut ke berita kedua, yaitu tentang Harry Maguire yang tolak gabung bersama dengan Inter Milan. Asa dari Inter Milan untuk mendapatkan jasa Harry Maguire nampaknya bakal bertepuk sebelah tangan. Kapten MU itu dilaporkan menolak untuk pindah ke klub Italia itu pada musim dingin ini. Sebelum musim 2022-2023, Maguire merupakan salah satu bek andalan dari Manchester United. Namun nasibnya berubah setelah kedatangan dari manajer baru Erik ten Hag. Sekarang Maguire terlihat sering berada di bangku cadangan. Bek asal Inggris tersebut kalah bersaing dengan Rafael Varane, Lisandro hingga Victor Lindelof. Meskipun dirinya tengah menjalani periode yang sulit di Manchester United, Maguire tidak sepi peminat. Salah satu klub yang berminat memakai jasanya adalah Inter Milan. Kabarnya Inter sudah mengontak pihak dari MU. Nerazzurri juga ingin meminjam Maguire selama setengah musim. Adapun untuk Inter Milan saat ini memang sedang mencari bek tengah baru. Pasalnya adalah Nerazzurri berpotensi ditinggal Milan Skriniar yang akan bergabung bersama dengan Paris Saint-Germain. Di bawah rezim Erik ten Hag, Maguire kehilangan menit bermain secara signifikan. Inter juga ingin memberikan kesempatan bermain kepada Maguire. Namun sayang, sepertinya untuk keinginan dari Inter ini tidak sepenuhnya akan terwujud. Dikarenakan bek berusia 29 tahun itu tidak ingin pindah ke Inter Milan untuk sisa musim ini. Meski demikian, Maguire tidak menutup kemungkinan untuk pergi dari setan merah. Dia juga siap hengkang pada musim panas mendatang apabila situasinya di Old Trafford tidak berubah. Dan sekedar untuk informasi, Maguire ini hanya bermain sebanyak 16 kali bersama dengan Manchester United pada musim ini. Maguire juga baru-baru ini mengatakan bahwa dirinya siap berjuang untuk mendapatkan kembali posisinya. Dan masih berbicara mengenai Manchester United,
Apakah kalian tahu bahwa The Red Devils itu berhasil menggait striker belia bernama Gabriel Bayencheri dari Cardiff City melalui program beasiswa. Bayencheri sendiri sempat menjadi incaran dari sejumlah klub top Inggris, salah satunya adalah Chelsea. Dan kini MU lah yang sukses memenangkan perburuan striker yang berusia 16 tahun tersebut. Diketahui bahwa Bayencheri tercatat mencetak 17 gol dan 5 assist bersama dengan tim Cardiff City. Musim lalu, ia juga berhasil mencetak 17 gol dan 10 assist untuk tim U16. Dan seperti yang dilansir dari Manchester Evening News, Bayencheri sudah menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Manchester United dan Cardiff pun sudah memberikan lampu hijau. Bayencheri juga sudah melakukan tes medis pada akhir pekan kemarin dan kini bergabung dengan Seta Merah lewat program beasiswa. Bayencheri juga baru akan menekan kontrak profesional berdurasi jangka panjang ketika ia menginjak usia 17 tahun pada September 2023 mendatang. Penampilan apik dari Bayencheri membuatnya sukses naik ke jenjang usia lebih tinggi. Bahkan Bayencheri juga sempat ikut latihan dan masuk skuad tim U21 Cardiff. Bayencheri juga memilih untuk membela Wales di level internasional dan sejauh ini ia sudah membukukan 3 caps bersama dengan tim Wales U17. Meskipun demikian, Bayencheri juga bisa membela Inggris dan Italia dikarenakan ia tinggal di Inggris sejak kecil dan lahir dari orang tua keturunan Italia. Dan berita terakhir kita akan membahas tentang Joao Cancelo yang sudah meninggalkan Manchester City. Joao Cancelo membuat manuver yang sangat mengejutkan pada hari-hari akhir bursa transfer Januari 2023. Cancelo sejatinya adalah pemain yang amat penting bagi Manchester City. Musim 2022-2023, Cancelo telah memainkan 17 dari 20 laga yang dijalani Manchester City di Premier League. Namun sebuah kejutan justru datang dari Stadion Etihad. City dan Cancelo akan mengambil jalan sendiri-sendiri. Cancelo dalam waktu dekat akan menjadi pemain baru bagi Bayern Munchen. Keputusan yang diambil oleh Joao Cancelo dan City bisa dibilang mengejutkan, akan tetapi tak terjadi begitu saja. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan pindah dari Joao Cancelo? Mungkin salah satu alasannya adalah dikarenakan hubungannya bersama dengan Guardiola memburuk. Seperti yang dilansir dari Mailsport, hubungan Cancelo dan Pep memburuk usai Piala Dunia 2022 Qatar. Ada beberapa detail di markas latihan Manchester City yang membuat mereka tidak punya visi yang sama. Cancelo juga mengeluhkan menit bermain yang didapatnya belakangan ini. Cancelo tidak dimainkan pada 3 laga terakhir Manchester City secara beruntun. Puncak dari kekecewaan Cancelo adalah di saat dirinya tidak dimainkan melawan Arsenal di Piala FA. Cancelo dilaporkan kecewa berat dengan keputusan tersebut. Ex-pemain Juventus itu tidak merasa nyaman duduk di bangku cadangan. Cancelo juga tidak lagi berbicara dengan Pep Guardiola. Lalu Cancelo pun meminta klub untuk melepaskannya saja. Sekali lagi, Joao Cancelo sebenarnya telah memainkan peran yang penting bagi kisah sukses Manchester City. Namun, klub tidak punya pilihan kecuali menuruti keinginan dari Cancelo dan melepas sang pemain ke Bayern Munchen. Manchester City juga tidak punya waktu yang cukup untuk bisa mendapatkan pengganti Cancelo. Mereka tak akan berspekulasi dengan mendatangkan pemain baru tanpa benar-benar memantau potensinya. Manchester City juga sudah cukup puas dengan performa dari Nathan Ake yang digeser menjadi bek kiri. Selain itu masih ada juga Sergio Gomez sebagai pelapis. Di posisi bek kanan, City juga masih punya Kyle Walker dan juga Rico Lewis. Situasi buruk di Stadion Etihad menjadi dunia runtuh bagi Bayern Munchen. Sebab ketika mereka butuh tambahan pemain di posisi bek kanan, pemain sekaliber Joao Cancelo datang dari situasi yang sama sekali tidak terduga. Bayern juga butuh bek kanan baru setelah Nusir cedera dan Benjamin Pavard tidak berada di level terbaiknya. Selain itu, Cancelo juga bisa menjadi opsi di posisi bek kiri menyusul cedera dari Lucas Hernandez. Bayern mendapatkan jasa Cancelo dengan status pinjaman hingga akhir musim 2022-2023 dengan opsi pembelian 70 juta euro pada musim depan. Adapun untuk Manchester City dikabarkan berniat untuk menggait bek kiri Chelsea yakni Ben Chilwell untuk menggantikan Joao Cancelo yang segera merapat ke Bayern Munchen. Chilwell sendiri sudah absen dari skuad Chelsea sejak mengalami cedera hamstring pada Oktober lalu. Namun, bek yang berusia 26 tahun itu bisa kembali ke skuad pada akhir pekan nanti. Sementara itu, efek domino dari kedatangan Cancelo di Bayern Munchen bisa jadi andalan kepergian fullback Benjamin Pavard menuju Barcelona. Barcelona memang tertarik menggait Pavard untuk menggantikan posisi dari Hector Bellerin yang segera dipinjamkan ke Sporting Lisbon menggantikan Pedro Porro yang merapat ke Tottenham. Barcelona juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Pavard. Kabarnya Barcelona bisa mendapatkan Pavard setengah dari harga pasarnya saat ini yang menyentuh harga 35 juta euro.
Well, Spamania, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.